Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, selalu ceria. Sudah sarapan belum? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 mengenai keragaman budaya bangsaku. Sebelumnya kita baca doa dulu ya. Silahkan berdoa. Baiklah, kita mulai. Di sini ada teks mengenai pawai budaya. Judulnya Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar, kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara menghargai pada teman yang berlainan agama ataupun berbeda suku dan budayanya. Kita tidak boleh meledek atau mengejek ataupun menghina teman kita yang berlainan agama, suku, budayanya ya. Harus saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada. Di Indonesia ini terdapat berbagai macam suku dan budaya, beserta keanekaragaman agama juga. Setelah mendengarkan dan membaca teks pawai budaya, Ibu akan menerangkan mengenai gagasan pokok atau ide pokok.
Gagasan pokok atau ide pokok pada suatu bacaan yaitu gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok berupa kalimat utama yang dapat ditemukan pada awal paragraf atau paragraf deduktif. Pada akhir paragraf, paragraf induktif, atau pada awal dan akhir paragraf yang disebut dengan paragraf campuran. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Pada paragraf pertama dalam teks Pawai Budaya, di sini gagasan utamanya yaitu pawai budaya menarik perhatian warga Kampung Babakan. Itu merupakan gagasan utama atau ide pokok dari suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung pada teks Pawai Budaya yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Gagasan pendukung ini merupakan penjelas dari gagasan utama. Gagasan utama di sini pawai budaya. Apa itu pawai budaya? Dijelaskan di gagasan pendukung yaitu keragaman budaya Indonesia yang ditampilkan saat pawai budaya. Nah, tugas kalian untuk pembelajaran hari ini yaitu membuat gagasan utama atau mencari gagasan utama dan gagasan pendukung pada paragraf yang telah kita baca tadi ya. Selanjutnya silahkan kalian mengerjakan tabel di bawah ini. Di sini ada Siti, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ciri khas daerah Padang di Sumatera Barat yaitu rendang dan rumah gadang. Silahkan kalian isi nomor 2 hingga nomor 6. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum.